Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Firman Allah pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Seterusnya firman Allah yang kedua terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hadirin bapak-bapak muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Jumat yang sangat-sangat mulia ini, alangkah lebih baiknya atau tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur yang selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah begitu banyak limpahkan rahmat, nikmat karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada Jumat yang sangat-sangat mulia ini kita semuanya telah ikhlas meninggalkan seluruh keuntungan dunia kita, seluruh kesibukan dunia kita, demi untuk melaksanakan ubudiyah kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas atau yang patut kita contoh. Mudah-mudahan bapak-bapak muslimin Allah beri kesabaran kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan khotib kita ini melalui mimbar yang sangat-sangat mulia ini, khotib berwasiat untuk diri khotib sendiri. Selanjutnya kepada
muslimin, marilah kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dengan arti kata menjalankan seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita merenung sesaat. Pada hari ini, hari Jumat, bertepatan pada tanggal 7 Zulhijjah. Lebih kurang 4 hari lagi dari sekarang, bapak-bapak muslimin, kita akan dipertemukan yaitunya Aidul Adha, hari raya Kurban. Di bulan Zulhijjah ini, bapak muslimin, ada 2 amalan akbar yang mampu kita lakukan, yang Allah persembahkan kepada kita. Yang pertama sekali, bapak muslimin, seandainya ada kelebihan daripada kita, ada di antara saudara-saudara kita sebagian besar sudah Allah panggil untuk melaksanakan haji. Ini pahalanya sangat-sangat besar, karena membutuhkan uang yang banyak, membutuhkan kesehatan dan kekuatan. Maka daripada itu, mari kita sama-sama mendoakan daripada saudara-saudara kita supaya mereka nanti kembali mendapatkan haji mabrur. Dan bagi kita kaum muslimin yang belum mampu pergi ke sana, Allah pun tinggal kita memilih, yaitu berkorban. Sebagaimana firman Allah yang telah sama-sama kita bacakan tadi. Walaupun firman Allah ini sangat begitu pendek, terdiri daripada 3 ayat. Seandainya kita baca, kita hayati, ini adalah pelajaran yang terbesar bagi kita. Yang pertama, Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, aku telah memberi kamu nikmat yang sangat-sangat begitu banyak. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat bermacam-macam nikmat. Ini baru muslim 1% yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Kadang-kadang gara-gara nikmat bagi kita besar, tapi bagi Allah baru 1% yang Allah turunkan, dan semua kita mempergunakan yang 1%. Triliunan manusia mempergunakannya, bahkan triliunan binatang mempergunakan nikmat yang sangat banyak ini bagi kita. Dan yang 90% nanti kita nikmati di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya Allah perintahkan kepada kita untuk menghitungnya, apakah kita bisa untuk menghitungnya? Saya sendiri yakin dan percaya kita semua tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jangankan nikmat yang ada di luar pada diri kita, nikmat yang kita pakai, nikmat yang kita pergunakan sehari-hari. Bahkan Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, kata Allah. Nah, harus kita bagaimanakan nikmat ini, kaum muslimin? Yang pertama sekali, tentu kita syukuri.
Karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wazkuru ni'matallah in kuntum iyya ta'budun, kata Allah. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah. In kuntum iyya ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah kepada aku, kata Allah. Wajib kita syukur. Nah, bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat Allah ini, kaum muslimin, selain kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama sekali, kelanjutan daripada firman Allah ini, fasholli li rabbik, maka dirikanlah sholat untukku, kata Allah. Allah bukan minta uang kepada kita. Yang pertama sekali, maka dirikanlah sholat. Karena sholat maksudnya adalah fondasi daripada amalan-amalan yang lainnya. Sholat adalah tiang daripada agama. Sehebat apapun bacaan Al-Quran kita, sehebat apapun infak sedekah kita, apabila tanpa dihiasi dengan sholat, Rasulullah katakan fahuwa raddun, maka ditolak. Nah, kenyataan pada hari ini, kaum muslimin, di mana masjid, di mana musala, bagaimana keadaan manusia pada hari ini? Jangankan hari biasa, hari Jumat saja seperti ini, hanya sebagian kecil yang mampu datang. Padahal ada dua kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Kemuliaan yang pertama, yaitu kemuliaan hari Jumat. Karena banyak hari di antara hari tak semulia hari Jumat. Dan kemuliaan yang kedua adalah kita berada di bulan Dzulhijjah. Karena banyak bulan di antara bulan tidak semulia 4 bulan yang Allah persembahkan untuk kita. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Terlebih-lebih di bulan Zulhijjah. Barang siapa yang mampu melakukan satu kebaikan di bulan Zulhijjah ini, Allah akan melipat gandakan daripada pahala kita. Dan begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang melakukan dosa di bulan Zulhijjah ini, Allah pun akan melipat gandakan daripada dosa-dosa kita. Apalagi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Apabila kita mampu berpuasa, lakukan. Tak mampu kita 1 hari, 9 hari, 8 hari. Tak mampu kita berhari, 3 hari atau 4 hari, 1 hari, bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti. Bagaimana pahala muslim? 1 hari kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah besok, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang dulu dan 1 tahun yang akan datang. Kurang apa Allah kepada kita? Allah sayang dan cinta kepada kita. Tidak juga kita bisa yang 1 hari itu. Ada anak kita tanggal 10-nya sebelum sholat Idul Adha kita berpuasa terlebih dahulu. Tidak juga bisa inna-lillahi kita mati saja. Tidak juga bisa. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat begitu banyak saudara-saudara kita yang ingin ketemu dengan bulan Dzulhijjah ini. Tapi Allah berkata lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman dia ingin sekali ketemu bulan Dzulhijjah. Tapi Allah berkata lain. Banyak di antara saudara-saudara kita mau kepada Allah berdoa supaya Allah beri kesehatan. Kalau kita lihat sekarang di rumah sakit Awal Boros, di rumah sakit Az-Zahra, banyak saudara-saudara kita yang berbaring di sana.
padahal dia ingin ketemu di bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah, Allah beri kekuatan kepada kita, Allah beri kesehatan kepada kita, Allah beri keimanan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini yang pertama, cara mensyukuri nikmat Allah tadi. Dan yang kedua, cara untuk mensyukuri daripada nikmat Allah tadi kaum muslimin. Wanhar. Kata-kata wanhar setiap tahun kita dengarkan apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah. Wanhar, wanhar, wanhar. Di mana-mana masjid, di mana-mana mushola, wanhar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menyisihkan sebagian harta kita, supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Bukan sekali seminggu, bukan sekali setahun, dan bukan sekali sebulan. Kalau kita melihat kata korban ini, teringat kita bagaimana perjuangan daripada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail kaum muslimin. Sangat begitu banyak cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi dengan kedekatan Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala, bertubi-tubi ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, dia lulus dengan ujian. Ujian yang pertama yang Allah datang kepada Nabi Ibrahim. Tatkala itu Nabi Ibrahim telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Dan apa ujiannya? Ujian itu datang daripada keluarganya. Ujian itu datang daripada ayahnya. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya bikin Tuhannya sendiri. Jadi pada hari ini seandainya kalau ada ujian daripada ayah kita, itu wajar. Nabi Ibrahim ujian datang dari ayahnya. Nabi itu ujian datang dari istrinya. Nabi Muhammad ujian datang dari pamannya. Semua diuji. Karena tidak akan beriman seorang kamu sebelum kamu diuji. Jikalau kita ceritakan muslimin bertubi-tubi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, tidak akan selesai, tidak akan selesai. Dan maknanya khususnya muslimin, yaitu berkorbanlah. Dan bagaimana korbannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dahulunya berkorban 100 onta, 300 sapi, 1000 domba. Kalau diuangkan sekarang berapa triliun, berapa miliarnya? Nah sekarang Allah minta kepada kita sedikit saja, 50.000 satu minggu. Insya Allah kita sudah mampu berkorban. Dan semuanya itu muslimin tergantung niat kita. Semua kita, saya yakin dan percaya pasti kita semuanya sanggup untuk berkorban apabila nawaitu kita ada. Kenapa untuk beli rokok 50.000 sehari kita mampu? Kenapa untuk angsuran motornya sekian ratus ribu sebulan kita mampu? Kenapa untuk Allah kita tidak mampu? Ini yang harus kita renungkan. Dan ini yang harus kita, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Bahkan kalau Allah menyediakan pahalanya, setiap guru yang kita korbankan, 1 guru 10 kebaikan. Apapun yang kita korbankan, tanduknya, kukunya, tulang belulangnya, daging-dagingnya, nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Korban kita bukan hilang begitu saja. Maka daripada muslimin, selanjutnya daripada firman Allah ini, inna syani'aka wal abtar. Barang siapa yang membenci kamu, maka terputuslah nikmat untuk mereka. Jadi sebelum nikmat Allah putus kepada kita,
Masih ada kesempatan bagi kita untuk berpikir. Bagi yang belum sempat berkorban, nanti bermusyawarah kita di rumah. Tidak akan hilang, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Mana tahu kaum muslimin, sekarang kita gak mampu, tahu besok kita inalillahi. Karena yang namanya umur ada di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah beritahukan kepada kita. Tetapi pasti dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan merasakan mati. Binatang mati habis berdarah. Kalau kita kembali kepada Allah, baru kita mulai sandiwara kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah anak-anak kamu, janganlah harta-harta kamu menjadikan kamu lalai beriman kepadaku, kata Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang-orang yang rugi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.